Halo anak-anak, selamat pagi dan salam. Shalom. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan kami dalam ibadah Pekasmar Gap Sultra Jemaat Antam Pomala Minggu 11 Juli 2021. Ya, sudah dipastikan anak-anak sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, duduk manis. Dan jangan lupa kita selalu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, 1 minggu lamanya 6 hari kita bekerja, beraktivitas, melaksanakan tugas masing-masing. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita akan sambut hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Hari Minggu, hari ini harinya Tuhan. Dan kita bangkit berdiri untuk menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi. Tuhan, sebelum lanjut ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, memanjatkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ciptaan Tuhan ini sungguh sempurna dan sungguh indah. Ini semua untuk kita manusia. Dan kita harus menjaganya dan melestarikan dan memeliharanya. Kita akan menyambut ciptaan Tuhan ini dengan menyanyi sungguh indah alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa
dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah diberi tugas untuk menghafalkan ayat. Nah, kita akan menyaksikan ayat hafalan yang dikirimkan lewat video oleh teman-temanmu. Kita akan saksikan bersama. Mari kita saksikan. Salam, nama saya Dolfi dari kelas kecil. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih. Shalom, nama saya Areta Amoresa Ramba. Saya akan menghafal Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh ciptaanmu. Amin. Teman-teman, terima kasih. Shalom. Shalom guru, nama saya Dirlius Alfarmana di kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Mazmur 104 ayat 24. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau menjadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Terima kasih, salam sehat. Selamat siang, saya dari kelas kecil. Nama saya Vincenti yang ada karangan. Saya Mazmur 104 ayat 24. Bunyinya, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih. Shalom, nama saya Dean dari kelas kecil. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih. Halo, saya Grace dari kelas kecil. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 42. Betapa banyak ciptaanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih. Selamat siang, saya dari kelas tengah. Nama saya Brigita Dominik Win Chandra Karangan. Saya akan menghafalkan Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih, shalom. Ya, demikian video dari teman-teman kita. Saatnya anak-anakku di rumah mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita angkat satu pujian, Yesus Kupanggil.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, saya persilakan Bu Yuli untuk membawa firman kita hari ini. Ya, anak-anakku yang di rumah, Alkitabnya semua sudah siap? Nah, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkati kami agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca Alkitab 2 bagian ya. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Dan pembacaan kedua, Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-25. Nah, anak-anakku sekalian, kita baca bersama-sama ya di rumah. Kita baca yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pembacaan yang kedua terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-25. Kita baca kembali. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik,
Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak rasa malu. Ya, itu tadi pembacaan Alkitab kita. Dan untuk tema cerita kita pada minggu ini 11 Juli, yaitu Allah menciptakan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah mendengarkan dan belajar bahwa Allah telah menjadikan bumi ini dengan segala isinya begitu baik. Dan semua yang diciptakan Allah itu sangat-sangatlah baik. Dan setelah Allah menciptakan semua jenis ciptaan yang berbeda-beda, dan jenis ciptaan yang berbeda-beda itu ia tempatkan di dalam tempat tinggal mereka. Nah, ada lagi yang Allah ciptakan. Apa itu anak-anak? Apakah kamu tahu apa lagi yang diciptakan oleh Allah? Ya, manusia. Nah, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Nah, anak-anak, bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan tubuh Adam dari debu. Dan kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, setelah itu Allah memberikan Adam tempat yang indah. Allah menempatkan Adam di Taman Eden. Nah, di dalam Taman Eden itu ada banyak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, dari semua pohon yang ada buahnya di sini, boleh kau makan. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kau makan buahnya. Adam diam. Lalu Adam diam sejenak, kemudian Allah bilang,
Kamu tahu pohon apa itu? Pohon itu adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian Allah membawa semua binatang yang telah diciptakan kepada Adam. Untuk apa ya? Nah, Allah menginginkan agar Adam menaungi hewan-hewan itu yang Allah bawa kepada Adam. Nah, kemudian Allah melihat Adam seorang diri. Dia kasihan lihat, waduh, Adam ini ciptaanku seorang diri saja. Kasihan dia, tidak ada temannya dan penolongnya. Lalu Allah menciptakan seorang perempuan bagi Adam. Bagaimana caranya ya? Nah, Allah membuat Adam tidur dengan nyenyak. Kemudian Adam tidur nyenyak. Tiba-tiba Allah mengambil rusuk dari Adam lalu membentuknya seperti Adam. Maksudnya seperti manusia, seperti Adam. Tapi kali ini Adam menciptakan perempuan dan dinamai Hawa. Nah, sesuai dengan gambarnya sama seperti Adam yang telah diciptakannya. Ketika Adam bangun dan melihat perempuan itu, dia kaget. Kok tiba-tiba ada perempuan di sampingku? Ternyata Allah telah menciptakan perempuan penolong untuk menemani Adam hidup di Taman Eden. Nah, Adam menjadikan Hawa sebagai istrinya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ibu guru punya gambar. Nah, Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengannya, agar mereka mempercayai dan mengasihi dan melayani Allah. Allah menjadikan mereka agar dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika Adam dan Hawa melihat Taman Eden itu sebagai rumah yang sangat indah, mereka bersyukur kepada Allah yang memberikan taman yang indah, dan mereka mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya yang penuh dengan kasih. Adam dan Hawa bertanggung jawab kepada Allah. Allah meminta kepada Adam dan Hawa agar mereka beranak cucu. Nah, anak-anakku sekalian yang di rumah, nah coba lihat, ini ibu guru punya gambar lagi, gambar satu keluarga. Nah, Allah ingin agar bumi ini dipenuhi dengan orang-orang dan keluarga. Dan tentunya keluarga yang mengasihinya dan selalu memujinya. Allah ingin agar di dalam keluarga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, coba lihat mereka. Mereka masing-masing bertanggung jawab dengan pekerjaannya mereka masing-masing. Dan dengan hati yang mengasihi, itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, akhirnya dunia indah yang diciptakan Allah sudah lengkap. Allah sangat senang. Semua yang diciptakan sangat baik. Nah, pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat dari pekerjaannya. Apakah Allah capek makanya dia istirahat? Oh tidak, anak-anakku sekalian ya. Karena penciptaannya sudah selesai. Sehingga Allah beristirahat dan menguduskan hari ketujuh. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk memuji Dia. Nah, bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Bagaimana cara kita memuji Allah? Yaitu tentunya dengan bersyukur, dengan beribadah kepada Tuhan. Tentunya rajin berdoa ya dalam setiap waktu. Dan ada lagi satu, apa itu? Kita sebagai anak-anak sekolah dengan bertanggung jawab. Apa yang menjadi tugas-tugas anak-anakku di sekolah? Yaitu apa? Belajar dengan giat supaya jadi anak yang pintar. Nah, demikianlah cerita ibu guru hari ini.
Sekarang Ibu akan memberikan ayat hafalan untuk anak-anak untuk minggu depan, dan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 100 ayat 3a. Ya, saya ulang ya, Ibu Guru ulang. Dari Kitab Mazmur pasal 100 ayat 3a. Ya, buka Alkitab kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ya, ulang sekali lagi ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Anak-anakku dihafalkan ya, lalu dibuat video, kemudian kirimkan ke Ibu Guru. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita angkat satu pujian, Aku Ciptaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita simpan di amplop, dan minggu depan Bapak atau Ibu bawa ke gereja. Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi lagu Adalah Sukacita. Diberikan
saatnya anak-anak kita akan berdoa, doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH. Dengan kasih disilahkan. Ya, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan sama-sama bersama bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami pada saat ini. Ada kesempatan yang indah boleh bersekutu, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan lewat ibadah sekolah minggu live streaming pada saat ini. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami pada saat ini Tuhan menjadi pujian yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Bahkan lewat kesempatan yang indah ini Tuhan, lewat persekutuan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sadari itu Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk memahami dan bahkan melakukan firman-Mu tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu memohon biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memperlengkapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini mampu kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terkhusus pada saat ini Tuhan, kami hendak mendoakan akan keberadaan anak-anak-Mu. Walaupun ibadah di rumah saja, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam langkah kehidupan mereka di tengah dunia ini. Yang masih dalam tahap pertumbuhan, pimpin dan sertai mereka terus, anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan pertumbuhan yang baik, sehingga dalam menjalani pertumbuhan mereka juga Tuhan hari semakin bertumbuh, semakin mengenal akan Engkau dan bahkan suatu kelak mereka dapat mengakui Engkau secara pribadi bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang dalam tahap pendidikan, dalam perjuangan mereka untuk meraih cita-cita mereka ke depannya. Pimpin dan sertai mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga suatu kemelak mereka Tuhan dengan hasil perjuangan mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Berkati juga kedua orang tua yang selalu setia untuk mendampingi, mendidik anak-anak kekasih kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Anugerahkan mereka juga terus kekuatan dan kesehatan, hikmat, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak kekasih mereka untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, di tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan akan keberadaan para pengasuh sekolah minggu terkhusus dalam jemaat kami Antam Pomala. Berkati mereka juga Tuhan dalam kehidupan mereka, terkhusus dalam pelayanan mereka. Anugerahkan mereka terus hikmat, Tuhan sendiri akan terus memperlengkapi mereka dalam setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka untuk mendidik, untuk mengasuh anak-anak-Mu terkhusus dalam jemaat kami. Sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang tetap setia bersama-sama dengan kami terus dalam melaksanakan ibadah live streaming. Anugerahkan mereka juga terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan apapun yang menjadi harapan-harapan mereka ke depannya, Tuhan sendiri akan terus membukakan jalan. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, dan bahkan lewat persekutuan kami pada saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami yang kami sudah berikan pada saat ini, sehingga boleh digunakan hanya untuk memperluas kerjaan-Mu di tengah dunia ini. Dan yang masih ada dalam kehidupan kami masing-masing, anugerahkan kami hikmat, sehingga kami mampu mengolahnya dan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan lagu Berkat Ku Terima. Karena Yesus sayang padaku,
yo terima berkat Tuhan. Yo terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH. Dengan kasih disilahkan. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.